saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Antrian diserobot penumpang kapal ngamuk di dermaga eksekutif Merak. Libur Nataru, penumpang tujuan luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang meningkat 15%. Memasuki akhir tahun, warga dibebani meroketnya harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Lebak. Selain merayakan di tempat wisata, banyak warga menghabiskan malam tahun baru dengan cara berkumpul bersama keluarga dan teman-teman sambil membuat jagung bakar atau makanan lainnya. Kebiasaan masyarakat inilah yang membuat permintaan jagung manis menjelang tahun baru mengalami peningkatan. Seperti yang dirasakan Sayuti, seorang petani jagung, warga desa Sukaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Dengan ditemani istrinya, kakek yang kerap disapa Mang Oyot ini tampak sibuk saat memanen buah jagung yang berada di kebunnya. Buah jagung ini merupakan pesanan dari sejumlah pengepul di berbagai daerah seperti Tangerang, Jakarta, hingga Cikarang. Dalam sekali panen, Sayuti mampu memasok puluhan hingga ratusan kilogram ke para pengepul. Kakek Sayuti sudah menjadi petani jagung sejak belasan tahun lalu dan sudah banyak dikenal oleh pedagang jagung dari sejumlah wilayah. Panen jagung, Pak, kayak jagung manis untuk tadinya ini cuman keduluan, Pak, karena ini untuk tahun baruan ini, untuk bakar-bakaran kan ada yang pesan kadang-kadang dari Cikarang, terus dari Tangerang gitu ada. Jadi setiap tahun saya produksi ini, Pak. Banjir pesanan berarti ya? Banjir pesanan, alhamdulillah. Ini juga sudah berapa hari udah habis terus di rumah, Pak. Walaupun bukan belum tahun baru, tapi udah habis gitu. Karena banyak yang ke rumah, karena saya udah tahu semua bahwasanya saya ini penanam jagung manis gitu, Pak. Tiap tahun ada. Luas lahan milik Sayuti yang ditanami jagung sekitar setengah hektar. Meski permintaan tinggi, harga jagung tidak naik dan dijual satuan seharga Rp2.000. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ribuan warga di Kabupaten Pandeglang kembali menerima bantuan sosial dari pemerintah. Mereka rela antri untuk mencairkan bantuan di halaman kantor di PT Pos Indonesia Cabang Pandeglang. Bantuan sosial dibagi menjadi 2 kategori, yakni bantuan sembako dan bantuan PKH atau Program Keluarga Harapan. Untuk bantuan sembako saat ini berada di tahap 3 dan 4. Penerima manfaat menerima uang tunai sebesar 1,2 juta rupiah. Sementara untuk bantuan keluarga harapan, jumlah yang diterima bervariasi mulai dari 300.000 hingga 6 juta rupiah. Humas PT Pos Indonesia Cabang Pandeglang menghimbau jika warga menemukan adanya penyelewengan dalam proses penyaluran bantuan sosial ini untuk dapat melaporkan ke Satgas PT Pos Indonesia. Ini diperuntukkan untuk ibu-ibu lansia, program kesehatan, terus kependidikan. Jangan digunakan untuk membeli skincare, rokok, terus membayar bank emok ataupun cicilan yang lainnya, karena memang itu dikhususkan untuk penerima keluarga harapan ya. Jika memang ada yang kejadian pemotongan seperti itu, boleh infokan ke kami di Satgas maupun di kelurahan lah. Kalau misalkan memang ada indikasi potongan, boleh langsung laporkan ke kita. Salah seorang penerima bantuan mengaku uang tersebut akan digunakannya untuk membeli keperluan sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari. Bantuan apa, Bu? PMP sama PKH. Berapa Ibu dapatnya? 2.200.000. Nah, gimana Bu perasaannya dapat bantuan ini? Ya, alhamdulillah.
Untuk jumlah penerima bantuan sosial tahap 3 dan 4 tahun 2024 ini, di Kabupaten Pandeglang sebanyak 109.930 keluarga penerima manfaat dengan total jumlah nominal uang sebanyak 183.508.100.000 rupiah. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Jelang Tahun Baru 2025, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Lebak terus merangkak naik. Seperti yang terpantau di pasar tradisional sampai Kecamatan Warung Gunung. Dalam satu pekan terakhir ini, hampir semua jenis bahan pokok seperti beras, minyak goreng curah, minyak goreng kemasan rakyat atau minyak kita, hingga telur masih mengalami kenaikan harga. Seperti beras jenis premium, jika sebelumnya dijual Rp11.000 per liter, saat ini melambung di angka Rp14.000 per liter. Sedangkan untuk beras jenis medium dari harga Rp10.000 menjadi Rp12.000 per liter. Kemudian untuk harga minyak goreng curah dari harga Rp15.000 menjadi Rp18.000 per liter, sedangkan minyak kita dijual Rp18.000 per liter. Menurut salah seorang pedagang, kenaikan harga hampir terjadi di semua jenis barang pokok. Minyak emas. Iya, tadinya angka 17 bisa angka 18. Itu untuk jenis kemasan atau apa? Kemasan. Merek apa itu, Pak? Merek Kita. Kita. Kalau untuk minyak curah sendiri, Harga 17.000. sebelumnya berapa? Sebelumnya 15, 16. Terus untuk harga beras gimana nih, Pak? Naik per itu 10.000 per karungnya, 10.000, 5.000. Pengunjung sendiri gimana nih, Pak? Ya, alhamdulillah banyak yang komen. Akibat tingginya harga, konsumen terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Karena udah ngeluh ini masyarakat. Beras berapa harganya sekarang? Ya, beras yang bagus 3,5. Biasanya berapa? Biasanya ada yang 29, 28. Sekarang lagi naik harga semua. Minyak juga berapa? Minyak 17, 18. Biasanya 15 murah. Sekarang udah naik 17. Warga berharap pemerintah segera turun tangan menurunkan harga bahan pokok di pasaran. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak.